Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Telak AHY, paloh ngebet usung Yeni Wahid jadi cawapres Anies, ngakaknya Putri Gus Dur malah posting foto AHY, ditolak mentah-mentah nih Om Brewok. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Yeni Wahid tiba-tiba posting foto bersama Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, di tengah isu namanya yang mencuat di bursa Cawapres Anies Baswedan. Apa maksudnya ya Yeni posting foto itu? Foto itu diunggah Yeni di akun Instagramnya @yeniwahid pada Jumat 30 Juni 2023 siang. Foto yang diunggah itu foto sedang berselfie dengan AHY. Dalam keterangan foto itu, Yeni mengungkapkan foto itu tidak hanya mereka berdua, melainkan terlihat juga Presiden ketiga almarhum B.J. Habibie. Hanya saja foto itu terpotong sebagian sehingga hanya terlihat wajah Yeni dan AHY. Yeni pun lantas bersatir memuji AHY. Ia menuliskan pertanyaan bagaimana caranya agar bugar dan keren seperti AHY. Kata Yeni, selfie lama dengan Mas Agus Yudhoyono di belah saya adalah almarhum Pak Habibie, tapi entah kenapa fotonya kepotong. Gimana ya caranya biar bisa bugar dan keren kayak Mas AHY? Nanya serius. #nanya serius. AHY pun terlihat membalas unggahan Yeni Wahid itu. Di kolom komentar AHY mengucapkan terima kasih dan mendoakan kesehatan untuk Yeni Wahid. Tulis AHY, hehehe. Terima kasih Mbak Yeni yang baik, yang penting sehat Mbak, sukses selalu ya. Waduh, apakah ini sebuah kode keras bahwasannya Yeni Wahid menolak mentah-mentah tawaran Nasdem untuk jadi bacawa pres Anies? Terlihat Yeni ogah maju dan lucunya malah sengaja upload wajah AHY di tengah gonjang-ganjing namanya dimajukan jadi cawapres Anies. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mendorong agar Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, dipilih menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Manuver yang dilakukan Partai Nasdem ini akhirnya sampai juga ke telinga Partai Pepo alias Demokrat. Waduh, panik dong pastinya. Saking paniknya SBY langsung memerintahkan koordinator Jubir Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, untuk segera bersikap. Begitulah SBY dengan segala taktiknya. Kelihatan tak turun gunung padahal memang tak pernah naik gunung. Mahendra sebagai abdi dalam dari kerajaan Cikeas langsung beraksi. Ia mengingatkan Nasdem untuk mematuhi isi nota perjanjian pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Tampaknya SBY khawatir jika Nasdem mengintervensi Anies dalam memilih bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya. SBY tentunya takut jika bukan sang anak AHY sebagai bakal calon wakil presiden Anies, sehingga ia selalu melakukan manuver yang berlebihan mulai dari memasang Denny Indrayana sebagai juru propaganda hingga mengancam koalisi persatuan untuk perubahan. Tapi perlu diingat sama Pepo bahwa AHY itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau dibandingkan dengan kandidat cawapres lain. Jangan sok menggurui ataupun sok paling besar dan kuat, karena faktanya Anies juga sebenarnya meragukan kemampuan AHY untuk menarik para pemilih kan? Buktinya sekarang menguat nama Yeni Wahid yang diusulkan Nasdem untuk jadi cawapres Anies karena dinilai bisa menaikkan elektabilitas Anies di kalangan NU. Artinya menurut Nasdem, AHY itu nggak cukup unggul untuk membantu elektabilitas Anies. Giliran Partai Om Brewok meminta atau mengusulkan nama Yeni Wahid, langsung pada panik dan berubah haluan dengan meminta agar tidak diintervensi Anies, sehingga nanti ketika Anies pulang dari Tanah Suci dan mengumumkan calon wakil presiden yang mendampinginya. Loh, katanya ultimatum waktunya bulan Juni, kok bisa diundur lagi ya? Lagian juga sampai saat ini Demokrat dan PKS belum sama sekali mengeluarkan atau menyiapkan logistik untuk Anies. Selama ini Anies warawiri keliling sambil mengumbar retorika omong kosong dibiayai oleh partainya Om Brewok. Jadi wajar jika Om Brewok yang mengusulkan nama. Waduh, bubar deh, bubar. Jadi, bagaimana menurut Anda?
belum juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan memenangi pemilu 2024, Ganjar Pranowo sudah berlagak seperti presiden. Ia sibuk belusukan mencari boroh dari daerah lain. Ganjar bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, namun jangan bergaya memerintah. Jadi gaya seorang bakal calon presiden seperti Ganjar Pranowo kemudian sampai harus cawe-cawe di daerah lain, ini sebuah hal yang lazim atau berlebihan menurut Bang Saur? Pandangan saya jelas berlebihan. Seakan-akan tidak punya masalah di daerahnya. Media yang dulu musuh kadrun kini jadi satu bagian dengan mereka. Tifu-tifu terus dilancarkan serang Jokowi dan Ganjar. Alat propaganda demi berkuasa, munafik. Nah, ini kan terus ditambah lagi dengan pengurus-pengurus Nasdem yang lain, bahasanya juga agak sedikit menghantam Pak Jokowi ini. Kemudian dibuat lagi satu sesi di Metro TV jam 9 itu editor malam itu hampir tiap acaranya ngantam Jokowi dan pemerintah. Loh, ini Pak Jokowi bilang kok malah begini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ramai di media, acara editorial malam di Metro TV dituding menjadi alat propaganda politik. Media grup milik Ketum Nasdem Surya Paloh kini menjelma menjadi mesin tempur di pemilu 2024. Propaganda politik pemilu 2024 dilakukan tanpa rasa malu. Tagline Knowledge to Elevate pun senantiasa diperkosa malam hari pukul 21 WIB secara live. Elit perusahaan media milik Paloh itu gencar sekali lakukan propaganda politik dengan leluasa mendiskreditkan lawan pemilunya di 2024 tanpa ampun, contohnya Ganjar Pranowo. Atas nama kebebasan pers, sinis, sarkas, bahkan fitnah dipertontonkan di acara tersebut. Narasi kebencian tanpa etika masuk ke ruang privasi publik, lalu meludahi kode etik sebagai media mainstream independen. Komplotan Paloh telah memanfaatkan media yang seharusnya netral untuk menyerang calon tertentu, gencar bangkitkan pesimisme dalam narasi sumbang pemerintahan Jokowi. Dalam salah satu acara misalnya, mereka bicara soal etika pemimpin. Bagi publik, dewa redaksi media tersebut justru hanya unjuk kebodohan dengan menjilat ludahnya sendiri. Bagi publik, bau busuk menyengat etika dan moralitas elit Nasdem justru membuat rongga dada rakyat sesak. Korupsi BTS Sekjen Nasdem atau moralitas Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto dituduh manusia bejat. Sudah cukup buat rakyat muntah. Inikah etika itu? Mereka lupa, elit Nasdem tanpa moral dan harga diri. Anggap Anies sebagai presiden di setiap kunjungan daerah, padahal menteri mereka masih ada di kabinet. Nasdem memang muka badak, politik dua kaki, tentu saja tak elok bagi pendidikan politik rakyat. Apalagi ruang cacian sudah disediakan Metro lewat editorial malam, sementara manusia pandir tampil tanpa malu dan harga diri, menuding sana-sini, bicara soal etika dan moralitas. Bahkan, Ganjar juga diserang oleh elit Nasdem. Ganjar diserang karena terlalu ikut campur dengan urusan daerah lain. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR, Saan Mustafa, yang merespon tindakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menelepon langsung PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, menyampaikan keluhan warga Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Saan, Ganjar seolah-olah lebih tinggi dari kepala daerah lain. Seperti yang sudah kita ketahui, Ganjar adalah pemimpin yang saat ini banyak diidamkan sebagian besar rakyat Indonesia untuk jadi penerus Jokowi pada 2024. Itulah mengapa Anies dan partai pengusungnya, terutama Nasdem, khawatir dengan pesaing beratnya itu dan menyerang dengan cara membabi buta. Serangan media grup kepada lawan politik Anies dan Nasdem memang akan terus terjadi sampai pemilu 2024 berlangsung. Bahkan politisi senior Zulfan Lindan yang sekaligus mantan elit Nasdem juga mengakuinya. Pihak-pihak yang berkoalisi dan capres yang didukung Presiden Jokowi akan terus diserang media grup milik Surya Paloh. Bahkan Jokowi akan terus diserang meski tak lagi menjabat. Zulfan memprediksi serangan Nasdem akan semakin agresif jika sosok pilihan Jokowi menang di Pilpres 2024. Lalu, Nasdem menjadi oposisi. Elit Nasdem bukan lagi mempermasalahkan soal antitesa, tapi lebih kepada membangun sikap permusuhan dengan Jokowi. Membuat sensasi dan mencari perhatian adalah jalan ninja Nasdem dan Anies untuk mempertahankan popularitasnya. Ingat, yang dilakukan hanya sebatas mendongkrak popularitas saja, bukan elektabilitas, karena hanya itu yang mereka bisa.
Saat ini Nasdem dan Surya Paloh memang sedang panik. Mereka harus memutar otak untuk menaikkan elektabilitas partainya dan capresnya. Tapi sayang, yang mereka lakukan sangat licik dan menyedihkan. Bukannya berhasil, propaganda politik yang mereka sebar lewat media grup justru berbalik pada Nasdem. Elektabilitasnya anjlok dan banyak publik yang tidak suka. Bagaimana menurut Anda?